Hai para najis, balik lagi di Guy Village. Nah, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja menjalani kehidupan ini. By the way, lagi musim sakit ya. Tetap jaga kesehatan semuanya. Biar kita tetap strong untuk menjalani kehidupan ini. Kayak gitu. Jadi jaga kesehatan. Di video kali ini gue bakal bahas tentang guy killer lagi. Karena kan waktu itu pernah gue bahas dari Jombang, terus pembunuhan di Cawang dan lain-lain. Jadi di sini ada yang bikin gue penasaran karena gue juga baru tahu kasusnya, yaitu tentang pembunuhan guru honorer di daerah Kediri. Maaf, guru honorer gitu ya. Jadi guru ini bernama Budi Hartanto. Jadi Budi ini ditemukan tewas di bantaran pinggir kali gitu oleh seorang warga yang menemukan jasadnya di dalam koper. Kayak gimana ceritanya? Ikutin terus. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Untuk video kali ini, kenapa gue ngangkat tentang Budi Hartanto? Karena ini masih menyangkut dengan dunia pelangi ya. Jadi kita bahas dan ambil positif, buang negatifnya aja. Jadi itu seorang warga menemukan potongan tubuh di manusia di dalam koper di bantaran kali. Jadi warga ini tuh memang lagi ngambil makanan buat ternaknya ya. Jadi nggak sengaja ngelihat satu koper dari jauh tuh seperti kaki manusia. Pas deketin ternyata benar itu adalah kaki manusia, dan dia langsung lapor ke polisi. Dari sinilah investigasi dilakukan. Kita kulik sedikit ya tentang Budi Hartanto. Jadi Budi Hartanto ini berumur 28 tahun dan dia adalah seorang guru di Universitas Terbuka atau UT. Dan juga dia tuh guru seni tari juga. Jadi tuh selain guru honorer, dia juga ngajar di seni tari. Jadi tuh dia ngajar di SDN Banjar Melati 2 Kota Kediri. Nah, Budi ini tuh terkenal memang orang yang pendiam, ceria, dan bisa bikin suasana tuh jadi kayak lucu gitu. Orangnya humoris lah gitu. Jadi dikenal baik sih sama warga dan keluarga Budi ini. Tapi nggak disangka-sangka di umur 28 tahun itu Budi ngerasain hal yang sangat-sangat sakit. Jadi sebelum kejadian itu si Budi izin ke ibunya untuk pergi ke sanggar. Jadi sanggar itu kayak semacam dia ngajar tari gitu di sanggar itu. Jadi kayak dia izin lah. Jadi pikir ibunya juga kan gak kemana-mana kali itu. Nah, gak taunya dia itu mampir ke warung Aris. Nah, Aris ini tersangka ya. Jadi Aris ini sama Budi dengar-dengar itu punya hubungan yang nyimpang atau cinta terlarang kayak gitu. Jadi pasangan gay lah mereka. Dan Aris ini mempunyai warung kayak semacam makanan Malaysia. Jadi saat itu ibunya gak curiga dong karena si Budi bilang jadi ibunya nggak curiga dong karena Budi bilang ke ibunya pengen ngajar tari ke gor gitu. Jadi ternyata Budi ini pergi ke warung Aris yang ada di Jalan Surya, Desa Sambi, Kecamatan Ringinjo, Kediri. Jadi Aris ini punya usaha kayak semacam makanan Malaysia gitu. Jadi kayak makanan lah, warung kayak gitu. Dan di situ ada juga Aziz 23 tahun temennya. Sedangkan si Aris ini berumur 34 tahun. Nah, Aris ini yang menjalin kasih dengan si Budi. Jadi begini awal pertikaian mereka. Jadi katanya itu dengan sumber yang gue dapat ini gue searching. Jadi awalnya tuh si Budi sama si Aris ini biasa si Budi main ke tempat si Aris dan melakukan hal intim, hubungan intim gitu. Nah, setelah melakukan hal hubungan intim itu, Budi meminta uang 100.000 kepada Aris. Dan di situ Aris bilang gak ada uang. Padahal mungkin dia menjanjikan kali ya, awalnya ingin dikasih 100.000. Dan si Aris mencoba minjem sama si Aziz, tapi Aziz juga lagi gak punya uang. Jadi ngerasa dibohongin, si Budi ini marah dan kalap. Jadi kayak menghina-hina si Aris gitu. Jadi si Aris di sini gak terima. Dan Aziz mencoba kayak misahin mereka nih, misahin Aris sama Budi biar nggak berantem. Nah, si Budi malah menggampar si Aziz. Nah, dari sinilah tiba-tiba dengan gelap mata si Aris ngambil pistol yang ada di dagangannya dan menusuk tubuh Budi dan kepalanya. Jadi ada banyak tusukan di kepala Budi. Pokoknya sadis banget, sampai tuh Budi tuh tadinya masih hidup ya karena pukul bagian leher sampai pundaknya
Tapi di situ Budi mencoba teriak karena takut ketahuan. Si Aziz dan Aris menyumpal mulutnya si Budi, dan dari situ si Budi udah nggak napas, jadi kayak udah meninggal. Nah, langsung si Aris ini ngambil koper di rumah ibunya, dan dia bilang ke ibunya kalau kopernya ini mau dijual. Jadi dia tuh bilangnya tuh pengen dijual ke ibunya, padahal buat masukin mayatnya si Budi. Karena potongan mayatnya Budi itu terlalu besar, jadi maaf, kepalanya si Budi itu dipenggal, jadi dipisah. Sedangkan kepalanya kayaknya ditaruh di kardus, sedangkan tubuh tanpa kepala itu ada di koper yang diambil dari rumah ibunya Aris. Jadi Aris ini tuh kenal sama si Budi ini dari 2018. Aku juga kurang paham dia ketemunya di mana. Pada intinya mereka adalah penyuka sesama jenis juga. Jadi kayak mereka menjalin hubungan lah gitu, dan mereka udah 4 kali melakukan hal intim seperti itu. Dan mungkin kayak di sini Budi pengen minta uang kali ya sama si Aris, tapi Arisnya nggak ada. Ya gimana sih, udah main mungkin ya, tapi nggak dikasih uang kan, emang kadang gondok gitu ya, walaupun sama pacar sendiri. Nah akhirnya dari pertikaian ini mereka sampai kayak kalap dan membunuh si Budi. Gak lama itu langsung mereka ngebuang jasadnya si Budi yang tanpa kepala itu di kali yang ditemukan warga itu. Jadi memang sangat sadis ya. Nah akhirnya dari masalah itu akhirnya warga mengadu ke polisi, dan ditanya-tanya sampai polisi melakukan investigasi ke gor yang Budi terakhir ke sana. Dan ternyata juga ada laporan dari warga yang samping warungnya si Aris itu bilang mereka sempat bercekcok kayak gitu. Dan pas polisi datang bener aja ada sebilah pisau yang masih ada darah, dan pas dites itu darah si Budi. Jadi jelas kalau itu memang darahnya Budi, dan Aris pun ditangkap. Aris mengaku bahwa kayak Budi itu terlalu kasar mulutnya karena dia menghina si Budi abis-abisan si Aris. Dan dia juga bilang ngelakuinnya nggak sendiri, dan Ajis ini terseret juga, dan polisi akhirnya menangkap Ajis dan Aris. Pasti ya, Ajis dan Aris itu dihukum 14 tahun penjara. Menurut kalian gimana? Setimpal gak dengan apa yang mereka lakuin? Tapi balik lagi, kita sebagai manusia ya, mau kita di cewek sama cowok, cowok sama cewek, atau cowok ke cowok, atau cewek ke cewek, maaf ya, kita harus hati-hati dalam memilih atau mengenal seseorang, karena kita nggak tahu orang itu psikopat atau jahat atau niat yang nggak baik ke kita. Jadi hati-hati dalam bertutur kata, dan tetap waspada, di sekitar kalian tuh masih banyak orang-orang yang jahat. Pokoknya sekian itu aja buat kalian, tetap safety dan hati-hati dalam kenal seseorang yang baru. Jadi kayak biar kita tuh nggak ngerasain hal yang seburuk itu. Pokoknya kenalin dulu orangnya, sifatnya, jangan asal sembarang kenal orang ya, biar kita tuh tetap aman. Nah jadi untuk mengenang almarhum dari Budi, pihak sekolah mengadakan doa bersama. Ya semoga aja keluarga Budi ditabakan ya, diberi kesabaran dan lapang dada. Semoga juga Budi mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Oke. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Makasih banget udah nonton videonya, dan ini requestan dari kalian tentang guy killer lagi. Pokoknya ambil sisi baiknya di channel gue, buang buruknya. Sekali lagi gue bukannya gimana-gimana ya. Jadi buat kalian yang nggak cocok dengan konten gue, atau ngerasa konten gue ini nggak baik gitu, atau LGBT gitu, silakan kalian nggak usah nonton, karena kan banyak juga kok konten-konten yang mungkin menurut kalian lebih baik. Jadi ya udah sih, nggak usah ditonton, nggak usah ribet gitu ya. Jadi makasih banget yang udah nonton. Tunggu video-video selanjutnya. Kalau kayak gitu, salam najis.